Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia, mahasiswi PPG dalam jabatan periode 2, tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Lampung dengan NIM 2513061297 di sekolah SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Dan saat ini saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik stres dan cara mengatasinya. Bapak Ibu penilai, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap? Ya. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Oke, udah makan? Sudah. Udah minum air putih? Nah, yang belum harus minum air putih supaya kita fokus dan konsentrasi untuk belajarnya ya. Oke, yang nggak masuk siapa? Oke, Ibu absen dulu ya. Adistila Sati. Oke, kalau Ibu namanya dipanggil, nanti jawabnya semangat Bu, gitu ya. Aditya Iskandar. Oke, Sakit. Aditya Pratama. Semangat, Bu. Oke, Avansyah. Oke. Billy. Kalista Putri. Oke. Dava. Fajar Putra. Oke. Fatia. Irfan. Oke. Ija. Kalea. Karen. Latifa Nada. Rifki. Semangat Bu, nggak apa-apa. Mailova. Oke. Naisha. Nanda Rizky. Oke. Putri Aulia. Oke, bagus. Hafanur. Oke. Rafki. Raisya. Rizky. Rizky Andriansyah. Reci. Oke. Revino. Reka. Rizky Prastio.
Banyak ya yang sakit ya. Safira, Septa, Tiara, Tiana, Shania, izin. Wildan, oke. Nah ini kan teman-teman kita yang sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman kalian cepat sembuh. Dan juga kalian harus jaga kesehatan ya. Gitu, karena kesehatan itu sangat penting banget. Kalau kita nggak menjaga kesehatan kita dengan baik, gimana kita melakukan aktivitas saya kan? Oke. Sebelum kita memulai materi sebelumnya tentang apa nih kita belajarnya kemarin? Bullying. Oke. Ada yang masih ingat nggak sih bullying itu apa? Coba tunjuk tangan. Oke, apa? Bullying adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang secara berulang dan sengaja dengan tujuan untuk menghina dan mempermalukan orang lain. Oke, itu dia. Bullying itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Akan menimbulkan trauma nanti yang akan datangnya, entah itu bully fisik ataupun cyberbullying. Oke, mentalnya juga akan kena. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan tujuan pembelajaran kita untuk materi ini adalah siswa dapat memahami pengertian stres. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri dan penyebab stres. Dan yang ketiga, siswa dapat mengatasi rasa stres yang berlebihan. Jadi materi kita kali ini terkait dengan stres dan cara mengatasinya. Karena banyak banget kan pelajar juga yang mengalami tuh indikasi-indikasi stres. Nah, jadi ketika nanti kita sudah belajar tentang materi stres dan cara mengatasinya ini, itu didapat memahami pengertian stres itu apa. Kalian harus sudah paham stres itu yang kayak gimana, stres itu apa aja. Terus juga yang kedua, mengetahui ciri dan penyebab stres itu. Kalian harus paham, kalian harus tahu penyebab stres itu apa, ciri-cirinya itu apa, dan cara mengatasi rasa stres yang berlebihan supaya bisa nggak apa-apa rasa stres tapi dengan kondisi yang stabil. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang stres dan cara mengatasinya, apa kalian sudah siap untuk belajar? Yakin? Oke, kalau yakin kita berdiri dulu untuk ice breaking. Oke, yuk kita berdiri. Ikutin Bu Nadia ya. Kalau Bu Nadia bilang tepuk 1, jawabnya yes. Kalau tepuk 2, jawabnya semangat. Oke. Kalau tepuk 3, semangat. Kalau tepuk 4, konsentrasi. Kalau tepuk 5, siap belajar. Dan tepuk fokus ya. Oke. Kita coba dulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk silakan duduk kembali. Nah, sebelum itu Ibu pengen nanya dulu sama kalian sebelum kita masuk materi. Sebenarnya stres itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke. Stres merupakan kondisi tubuh dan pikiran terhadap perubahan yang dirasa melebihi kemampuan seseorang untuk menghadapinya. Oke. Seseorang itu wajar nggak kalau stres sebenarnya? Wajar. Oke. Yuk kita masuk ke materi. Pengertian stres. Stres itu ada 2 pengertian utama, yaitu gangguan atau kekacauan mental dan tekanan. Secara psikologis, stres didefinisikan sebagai sesuatu respon penyesuaian
terhadap situasi yang sedang mengancamnya. Stres merupakan suatu respon yang dipandang sebagai gangguan keseimbangan baik dari luar diri maupun di dalam diri seseorang. Nah itu, jadi stres itu didefinisikan suatu respon penyesuaian terhadap situasi yang mengancamnya. Ada tuntutan, ada situasi-situasi dan kondisi yang ada tekanan-tekanan mentalnya gitu. Makanya itu menyebabkan stres. Lanjut, mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam hal ini, seseorang cenderung memperhatikan citra tubuhnya, rentan mengalami peristiwa yang membuatnya cepat stres dan mengalami tekanan dalam penyesuaian diri dalam interaksi dengan orang lain. Nah, apalagi kalian pelajar, citra tubuh kalian itu pasti kalian lihat banget. Misal, gimana ya cara saya untuk putih? Gimana ya cara saya untuk cantik? Cara saya untuk ganteng, cara saya untuk dilirik sama lawan jenis, misalkan seperti itu. Nah itu akan menambah pikiran kita tuh. Kalau kondisi kita nggak stabil, akan stres. Kita pikiran terus gimana caranya putih, suntik putih atau apa Nah itu kan. Iya, operasi plastik. Nah, ada faktor-faktor penyebab stres. Kita lihat, ada 3 sumber utama. Ada lingkungan, fisiologis, pikiran kita. Kita bahas. Faktor lingkungan kehidupan memberikan berbagai tuntutan penyesuaian diri seperti ancaman harga diri, penyesuaian diri terhadap teman, keluarga, dan guru. Kalau lingkungan fisiologis, memberikan perubahan kondisi tubuh seperti halnya masa transisi remaja, kurangnya gizi dan asupan, kurangnya tidur, dan reaksi tubuh ketika menimbulkan stres. Nah, faktor fisiologis ini misal kalian makanannya nggak teratur, makanannya sembarangan, gizinya tidak terpenuhi, itu juga bisa menimbulkan stres. Iya, betul. Dan juga lagi masa transisi remaja. Kalian itu kan lagi masa-masanya pubertas banget ya. Ada yang kalau perempuan haid gitu kan. Kalau laki-laki mimpi basah. Itu kan hormon ya kan. Itu kan pasti tuh ada yang sensitif, ada yang ini, ada yang itu ya kan. Nah, itu juga. Terus faktor pikiran kita. Faktor tersebut menginterpretasikan pengalaman perubahan dan menentukan tentang kepanikan diri kita. Hanya diri kita lah yang bisa mengendalikan stres. Nah, orang lain bisa nggak mengendalikan stres kita? Yang bisa siapa? Diri kita sendiri. Yang tahu masalahnya? Diri kita sendiri gitu kan. Jadi yang akan mengendalikan pikiran, perasaan, hawa nafsu, stres dan segala macam diri kita sendiri, betul. Gejala-gejala stres, yaitu gejala fisiologis, psikologis, dan tingkah laku. Contohnya kalau yang fisiologis, denyut jantung bertambah, duk. Nah itu bisa jadi tuh. Terus kita lihat lagi, berkeringat tangannya. Biasanya keringetan enggak ya tangan kita? Nah itu. Wah, apa tuh kalau sering? Nah, sulit tidur, biasanya insomnia. Insomnia ini sulit tidur tuh maksudnya kalau udah nggak ada kegiatan aktivitas lain. Dia itu nggak belajar, dia udah nggak ngajain tugas, nggak ada aktivitas lain, tapi hanya misalkan jam 12 ke atas belum tidur, cuman bengong di kamar gitu misalkan, atau apa. Nah itu, ya, itu juga nggak bagus. Terus gangguan pada lambung. Terus yang kedua, gejala psikologis, resah, sering merasa bingung, sulit konsentrasi, sulit mengambil keputusan. Misal, ada guru mata pelajaran, nah kita hari ini hafalan ya, kalian sudah ngafal tuh dari 3 hari yang lalu malah, tapi pas di sekolah susah, hilang sendiri. Nah itu kalian sulit berkonsentrasi gitu. Atau ada indikasi atau masalah kalian yang sebelumnya terjadi, makanya kalian kepikiran sampai sekolah ya. Terus juga sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan ini hati-hati, soalnya terkadang itu bisa mengancam di masa yang akan datang, masa depan. Artinya apa? Artinya itu misal kalau yang sekarang sulit mengambil keputusannya,
kalian mau makan seblak atau makan mie ayam? Terus kata temennya, terserah kamu aja deh, aku ngikut. Nah, dia nggak punya prinsip kan? Dia nggak punya pilihan saya. Nah, itu. Terus juga yang akan datang bisa juga, misal sama orang tuanya sudah dipilihin, kamu SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini ya. Nanti suatu saat yang akan datang, kalian nggak bisa untuk mengambil suatu keputusan sendiri. Kalian akan gimana ya caranya? Kalian akan merasa bingung nantinya ya. Nah itu. Terus yang ketiga, tingkah laku, berbicaranya cepat sekali, menggoyangkan kaki, misal lagi ngobrol, digoyangin aja kakinya, atau lagi diinterogasi itu, misalkan lagi ada kesalahan, diinterogasi, nah pasti ngegoyangin kakinya terus tuh, kenapa ya gitu. Terus juga gemeteran, bukan karena nggak makan, kalau nggak makan kan biasanya emang gemeteran juga kan, tapi ini gemetarannya beda kayak gitu contohnya. Terus juga nafsu makannya berkurang dan bertambah. Biasanya nafsu makan kita tuh ada yang normal ya kan, tapi kalau yang masuk di gejala-gejala stres ini itu cuma ada dua, bertambah dan berkurang. Dia mau makan sesukanya, dia mau makan apa yang dia makan. Sedangkan kalau yang berkurang tadi kadang nggak nafsu makan, seharian tuh lesu, murung, nggak mau ngapa-ngapain, paham ya? Oke, gejala-gejala stres pada remaja. 1, kehilangan minat dan kegembiraan. Maksudnya, kalian tuh punya minat tadinya, kalian tuh punya bakat, kalian tuh punya hobi, tapi hilang sejenak. Kalian nggak tahu minat saya ini apa ya, gitu kalian bingung. Nah itu. Dan kegembiraan, misal kalian itu berprestasi, kalian ranking 1 di kelasnya, orang tua kalian, saudara-saudara kalian, semuanya pada bangga sama kalian, happy, ceria. Tapi pas ketika kalian melihat, saya ranking 1 nih, tapi respon kalian, ya biasa aja lah gitu. Nah itu juga ada yang menimbulkan gejala-gejala stres juga. Terus yang kedua, berat badannya menurun. Tadi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, mengalami insomnia, kesulitan tidur. Yang tadi Bu Nadia jelasin juga. Mengalami penurunan minat dalam aktivitasnya. Nah, kalau minat dalam aktivitasnya, yang tadinya suka futsal, yang satunya suka pramuka, yang tadinya suka OSIS, tiba-tiba nggak suka lagi gitu. Berarti kan sebelumnya ada beberapa masalah ya kan yang terjadi. Nah itu. Terus merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah berlebihan, kehilangan kemampuan berpikir dan berkonsentrasi, munculnya perasaan sedih hampir tiap hari. Di sini anak-anak ibu setiap hari nangis nggak, sedih nggak? Tapi kalian tahu nggak masalah kaliannya apa? Nah itu terkadang kita itu nangis tiap hari atau tiap malam dah gitu. Waktunya kontinu berkepanjangan, nangis terus gitu. Tapi kita tuh nggak pernah tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita ada masalah apa ya. Saya juga nggak tahu. Nah itu harus patut dipertanyakan itu kenapa ya dalam diri saya gitu. Dan yang terakhir, munculnya pikiran tentang kematian atau ide untuk bunuh diri yang berulang. Kalian pernah nggak melihat teman-teman kalian yang di sini disiletin? Nah itu, tau gak sih, teman kalian itu sedang mengalami trauma yang berat sebenarnya, sedang mengalami masalah yang tidak bisa mereka tuh selesain. Itu bukan cuman karena gaya atau tren, sakit kan? Tapi bagi konsumen yang ngeliat-ngeliatin itu nggak sakit, lebih sakit dalam kehidupannya daripada dia untuk ini. Misal juga di rumah kalian tuh kosong, punya ide nih kalian mau ke dapur, tapi tuh nggak ada makanan, tapi ngeliat pisau. Nah itu juga bisa terjadi tuh kan, kayaknya aku mati aja deh, soalnya aku udah nggak ada apa-apa lagi di kehidupan ini, nggak punya siapa-siapa lagi. Nah itu dia. Dampak akibat stres, dampak fisiologis, psikologis, dan perilaku. Dampak
Fisiologi, secara umum seseorang yang mengalami gangguan stres akan mudah masuk angin, kelelahan, kram otot, tekanan darah naik, dan gangguan pernapasan. Terus psikologisnya menurunnya motivasi dalam kehidupan, keletihan emosi, jenuh, burnout. Dampak perilaku, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang salah di masyarakat. Contohnya apa? Yang laki minum minuman keras, merokoknya tuh di jalanan gitu. Apalagi kan kita kan di lingkungan panjang ya gitu kan, banyak tuh orang-orang yang seperti itu. Terus yang kedua, membolos saat belajar di sekolah. Ketika dia punya masalah di rumah, mikir dia adalah aku nggak mau sekolah soalnya aku udah gak konsentrasi lagi belajarnya, daripada nanti dimarahin sama guru aku, lebih baik bolos aja. Tapi itu salah dan berbohong kepada orang tua. Oke, cara menangani stres, strategi pencegahan dan menangani stres. Pencegahan ada 3 lapisan nih. Primary prevention, skill mengatur waktu, skill bakat. Artinya apa? Kalian harus tahu jadwal waktu kalian dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi, sampai bangun lagi, kalian harus sudah paham. Oh, aku dari jam 5 subuh, ditulis tuh, dicatat. Dari jam 5 subuh aku sholat subuh, aku beres tempat tidur, aku apalagi sarapan, terus mandi, bla bla segala macam gitu. Habis itu 6:30 langsung berangkat ke sekolah. Pulang sekolah ngapain, itu sudah dijadwal waktu kalian. Itu strategi pencegahan stresnya. Terus secondary prevention, healing terapi dan istirahat. Healing itu bukan sekedar jalan-jalan. Healing itu untuk kita rilis stres. Ketika kita ada masalah, nggak apa-apa kali kita ke pantai, duduk-duduk santai di situ gitu kan. Mengingat, oh kalau aku ada masalah ini kayaknya aku harus seperti ini deh. Nah, kayak gitu. Terus third year prevention, meminta support. Jangan lupa kalian harus minta support dengan teman-teman kalian. Support aku dong, aku pengen ini loh, support aku dong. Aku kayaknya pengen mencapai ini loh, supaya positive vibes-nya kalian tuh dapet, supaya kalian itu bisa mencapai cita-cita yang kalian ingin capai. Nah, menangani stresnya, self-talk, social support, istirahat me time, healing terapi, manajemen waktu. Kalau self-talk itu berbicara dengan diri kita sendiri. Udah ada belum yang melakukannya? Oke, misal juga ada cermin nih di rumah kitanya, gitu, ada cermin di rumah kita. Kita berbicara aja, kita ungkapin apa yang ingin kita ungkapin. Kita rasain apa yang ingin kita rasain. Kita ungkapin aja unek-unek dalam diri kita itu. Aku ada masalah apa? Ungkapin di dalam cermin itu, sama cermin itu. Gitu, nangis nggak apa-apa kita nangis. Nangis itu wajar tidak? Wajar, itu kan sebagian dari emosi. Social support, kalian harus bersama teman-teman kalian juga gitu, nggak boleh sendirian. Istirahat, me time. Kalau kalian sukanya main game, nggak apa-apa game sedikit. Kalau kalian istirahatnya dengan tidur, nggak apa-apa. Kalau itu bisa menjadi lebih baik tubuhnya. Nah, oke. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada kalian untuk kalian diskusi bersama teman kelompok kalian, ya. Di sini udah ada kan teman kelompoknya? Oke. Ibu bagiin ya. Nah, di sini di LKPD ini ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu? Tinggal di checklist aja, terus dikasih alasannya apa, kenapa perasaan kalian senang hari ini, kenapa perasaan kalian biasa aja, sedih atau marah. Terus yang kedua ini, yang ketiga ini ya, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya dan kelasnya dan kelompok berapanya.
Ibu kasih waktu 10 menit bisa? Oke. Siapa yang ngerjainnya di kelompok ini? Muter. Oh, muter. Kerja sama. Di sini siapa yang ngerjainnya? Yuk diskusi. Iya, misal kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 gitu. Jawabannya ditulis. Kalau ada yang nggak ngerti ditanya ya. Ini yang punya ibu. Iya. Nomor 2 ini soalnya apa? Menurut pendapat kalian, apa itu stres? Dan bagaimana cara mengelola Mengelola ya. agar kondisinya stabil. Kalau kamu sering stres tidak? Enggak sih, Bu. Oh, sakit? Enggak, happy. tiap hari. Happy. Irfan. Banyak masalah Irfan. Banyak masalah. Wajar kan banyak masalah ya? Oh, selagi bisa diatasin nggak apa-apa. Ya. Ya, di sini boleh. Nggak apa-apa. Diulang. Ada yang sering stres nggak di sini? Stresan TK ya? Stresan TK. Memangnya matematika itu bikin kalian stres ya? Stres Bu kalau adanya siang-siang. Oh. Kalau liburan mah Bu udah mau pulang. Tapi menurut kalian wajar tidak kalau kita stres?
Udah ada yang selesai? Kelompok 1 mana? Coba tunjuk tangan. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. 5. Oke. Udah. Oke. Bentar ya. Iya, nanti kita presentasi. Siapa yang akan presentasiin? Ya nanti. Iya, semua nanti maju. Kelompok 2 udah belum? Udah belum kelompok 3? Oke. Ini nanti dibawa gini ya. Coba lihat. Iya. Kalian udah nomor berapa? Nomor 3. 3. Yang kelompok 5 udah selesai? Oke. Ada garis Udah nggak usah kepoin mahal. Canda. Ini nggak ada. Coba cek. Udah, yuk kita presentasi ya. Mulai dari kelompok 1 yuk, maju ke depan dulu. Yang lainnya diperhatikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Perkenalan ya. Kalau gua? Kelompok 1. Gue mau di mana?
Yuk diperhatikan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Putri Aulia Cebela. Halo, perkenalkan nama saya Naisha Taya Kailila. Nama saya Tiara Febriani Putri. Nama saya Tirana Sabana. Dan saya Kalista Putri Andriani. Saya Adisti Larasati. Oke, yang pertama kami akan memperlihatkan jawaban kami yang pertama. Bagaimana perasaanmu? Perasaan kami biasa saja karena hari ini tidak ada hal istimewa atau hal sensitif yang membuat kami merasa sedih ataupun senang. Pertanyaan kedua, menurut pendapat kelompok kalian, apa itu stres dan bagaimana cara mengelola agar kondisinya stabil? Stres merupakan kondisi tubuh dan pikiran terhadap perubahan yang dirasa melebihi kemampuan seseorang untuk menghadapinya. Cara mengelolanya adalah lakukan hal positif, tarik napas selama 3 kali secara perlahan. Nomor 3, bagaimana cara menangani stres? Yaitu bisa dengan 2 cara, yaitu strategi pencegahan dan menangani stres dengan self-talk. Nomor 4, apa yang akan kalian lakukan jika stres itu mulai muncul? Yaitu mengatur pernapasan 5-10 kali, istirahat sejenak, lakukan hal positif seperti nonton drakor atau anime, berolahraga, dan tidur yang cukup. Nanti sama ini aja di bawah. Oke, itu hasil presentasi kami. Ada yang ingin dipertanyakan? Yuk kelompok lain ada yang ingin nanya, silahkan. Oke. Saya mau tahu apa sih itu deep talk? Self talk. Oke, tadi ngebahas tentang self-talk. Self-talk itu apa menurut kalian? Oke, saya izin menjawab. Apa itu self-talk? Self-talk adalah berbicara dengan diri kita sendiri, seperti ngomong depan cermin yang mengungkapkan perasaan dan curahan hati kita. Oke, sip. Ya udah? Udah. Yang lain ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Oke, tutup. Oke, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yuk kelompok 2. Kelompok 2 maju yuk. Di sini. Ada yang baca pertanyaan? Di sini. Ya, saling. Yuk yang lainnya didengarin ya. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, bagaimana perasaanmu? Perasaan kami biasa saja karena hari ini tidak ada hal apapun yang menarik. Menurut pendapat kelompok kalian, apa itu stres dan bagaimana cara mengelola agar kondisinya stabil? Stres adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami tekanan, tuntutan, perubahan yang melebihi kemampuan dirinya menghadapinya. Cara mengatasinya, tidur yang cukup, makan bergizi, olahraga, latihan pernapasan, kenali hobi kita. Soal yang ketiga, bagaimana cara menangani stres? Cara mengatasi stres: makan makanan yang sehat, sosialisasi dengan teman-teman positif, melakukan kegiatan sosial, curhat dengan guru BK di sekolah. Apa yang akan kalian lakukan jika stres itu mulai muncul?
Yang dilakukan ketika stres itu muncul adalah berhenti sejenak dari aktivitas, tarik nafas panjang, dan alihkan ke hobi yang menyenangkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kan tadi ngebahas tentang guru BK. Apakah menurut kalian kalau curhat ke guru BK itu bisa dipercaya untuk bercerita? Saya izin menjawab, ya tentu jelas karena guru BK mempunyai asas kerahasiaan di mana semua masalah kita itu aman banget. Oke, sip, tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kelompok 3. Sini, di sini. Nanti nggak usah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mempresentasikan tanggapan-tanggapan kami tentang LKPD yang sudah diberikan. Oke, langsung saja tentang pertanyaan nomor 1. Bagaimana perasaanmu tentang kegiatan hari ini? Menurut kami, hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya, yaitu biasa saja dan tidak ada yang spesial, tidak ada yang mencolok, dan tidak ada yang menarik perhatian kami. Menurut pendapat kelompok kalian, apa itu stres dan bagaimana cara mengelola agar kondisinya stabil? Menurut kami, stres merupakan kondisi seseorang yang khawatir dan cemas yang berlebih. Cara mengelola agar kondisinya tetap stabil, istirahat yang cukup saat sudah masuk waktu jam 9 malam, semua pelajar harus tidur. Olahraga seperti lari, yoga, dan meditasi. Tiga, bagaimana cara menangani stres? 1. Menjaga hubungan sosial antar teman. 2. Senam atau yoga. 3. Melakukan aktivitas yang menyenangkan, bermain game, mendengarkan lagu, minum teh. 4. Apa yang akan kalian lakukan jika stres itu mulai muncul? 1. Atur pernapasan perlahan 3-4 kali. Dengarkan musik atau relaksasi. Minum air putih yang banyak dan tidur teratur dengan cukup. Oke. Udah langsung tutup aja kalau udah. Oke, sekian presentasi kami kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan stick note ini satu persatu sama kalian. Nah, setelah itu kalian tulis di sini tentang perasaan kalian saat ini beserta cita-cita kalian di bawahnya. Terus ditempelkan di pohon harapan sini. Pohon harapan ini tuh bukan sekedar pohon, tapi ini adalah harapan dan cita-cita kalian di sini supaya bisa tercapai. Paham ya? Oke, Ibu bagiin dulu. Nih coba bagiin sama teman-temannya. Nih bagiin lagi sama teman-temannya. Kalau nggak punya harapan, nih. Ayo yang udah langsung aja ya tempel di pohon harapan ini. Enggak usah digambar, ditulis aja. Yuk langsung tempel. Kamu ngapain? Nih, pena nih. Bu Nadia pinjem nih. Gimana perasaan kalian saat ini? Dulu yuk, yang udah langsung tempel sini. Di sini, tempel aja.
Nah, oke. Yuk yang lain. Harapannya semoga ketika kalian nulis ini akan tercapai juga harapan-harapan kalian. Amin. Yuk. Yuk udah semua. Oke, kalau udah duduk di tempatnya masing-masing lagi. Nah, pohon harapan ini semoga aja menjadi harapan-harapan kecil kalian supaya tercapai. Amin. Oke. Ya, pokoknya sukses terus ya. Oke. Jadi jangan lupa kalian harus semangat terus sekolahnya. Harus rajin terus belajarnya dan menuntut ilmunya harus sebanyak-banyaknya ya. Pokoknya Ibu Nadia selalu mendoakan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terus juga cita-cita kalian bisa tercapai, membahagiakan kedua orang tua yang paling penting. Nah itu ya. Nah ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Kesimpulan kita pada hari ini tuh tentang apa? Kesimpulannya. Yuk ada yang mau ngasih tentang stres dan cara mengatasinya? Ada yang mau ngasih tahu nggak kesimpulan yang harus kita ambil apa? Yang kita pelajarin tadi deh tentang apa? Tentang stres. Oke, stres itu apa? Tekanan, kondisi yang dirasakan atau suatu kondisi yang terjadi ketika ada tekanan, ketika ada ancaman, ya. Nah, itu yang namanya stres. Oke, kalau gitu sekarang kesan-kesan kalian apa sih setelah Ibu kasih layanan bimbingan kasih kali ini? Jadi tahu. Seneng nggak? Ingin belajar lagi nggak? Oke. Oke, kalau gitu Bu Nadia kasih lembar refleksi. Silakan kalian isi nama dan kelas di lembar refleksi ini. Terus nanti kalian kumpul ya sama Bu Nadia. Satu tulis nama sama kelas aja. Tulis nama sama kelasnya. Kalau udah silakan dikumpulin. Dah, kalau yang udah silakan kumpul sama Bu Nadia di sini.
Nggak apa-apa, satu aja yang ngisi. Ayo sini yang udah. Ayo sini kumpul. Dah yuk. Nih. Ayo, dah, yuk kumpul yuk. Sini, sini kumpul. Dah, yuk. Mana? Oke. Oke, materi kita sudah selesai hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Oke, materi selanjutnya nantinya akan datang itu tentang kesulitan belajar. Jadi kita nanti minggu depan akan menjelaskan tentang materi atau layanan dengan topik kesulitan belajar. Nanti kita akan mempelajari itu, oke? Terima kasih semuanya yang sudah memberikan waktunya kita untuk layanan bimbingan klasik kali ini ya. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.